Ya, kata pembuka dulu. Kan Ana, kata pembuka. Oke, selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Salam sejahtera dan semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Baiklah, pada sore hari perkenalkan nama saya Hana, NIM 19110417098. Tujuan untuk mengikuti Zoom pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan ALB pertemuan terakhir. Sekarang saya berada di Ngabang, keadaan saya sehat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lorencia Sinta. Lorencia Sinta. Iya, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lorencia Sinta. Saya dari kelas E daerah. NIM saya 1910416928. Saya sekarang berada di Ngabang. Dan saya siap mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Terima kasih. Linda T. Angela. Iya Pak, selamat sore. Ajeng Kak Talino, Baca Indonesia Saruga, Bahasa Inggris Kak Jubata. Perkenalkan nama saya Herwinda Tri Andela. Saya sekarang ada di Ngabang. Puji Tuhan dalam keadaan sehat dan semoga di tengah pandemi 19 ini kita selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Dan tujuan saya mengikuti Zoom pada hari ini yaitu untuk mengulas kembali atau untuk mengikuti materi akhir dari analisis lingkungan bisnis. Terima kasih, Pak. Oke. Sepian. Ya, selamat sore Pak Adi dan selamat sore buat teman-teman semua. Saya Yosepian, NIM 19104170042. Saat ini saya berada di Sandai, Kabupaten Ketapang. Keadaan puji Tuhan sehat walau afiat. Tujuan saya mengikuti Zoom pada hari ini yaitu untuk mengikuti perkuliahan analisis lingkungan bisnis dan juga untuk mengulas kembali materi-materi yang telah dipelajari, materi yang telah diberikan Pak Adi pada beberapa pertemuan yang lalu dan juga untuk mengikuti materi yang terakhir pada hari ini. Sekian Pak dan terima kasih. Tapi Yani Syai'an, please, silakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Saian, NIM 201041717270. Tujuan untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini adalah untuk mengikuti mata kuliah analisa lingkungan bisnis, pertemuan yang terakhir, dan membahas materi-materi sebelumnya, serta untuk mengikuti Zoom materi yang terakhir sebelum UAS, Pak. Dan kemarin minta maaf Pak, nggak bisa waktu Bapak ke Landak nggak bisa ketemu Pak, soalnya lagi isolasi mandiri Pak kemarin Pak. Oh ya, Pak ya. Ya Pak. Demikian Pak dari saya, terima kasih. Di WA udah Bapak pastikan informasi tentang apa yang disampaikan, menyampaikan salam nama tujuannya guna menjelaskan yang sudah terjadi ya, dari nomor 4 sampai nomor ya. Itu menjelaskan materi-materi yang sudah terjadi selama ini kan. Nah, dalam materi analisis itu kira-kira apa yang sudah Anda pelajari selama ini, silakan diceritakan ya kan. Di sana dulu Ana, silakan Ana. Ana, siap? Belum siap Pak, lagi. Oh, coba Lorencia.
Saya lagi buka laptop, Pak. Hah? Mau materi. Kalau Erwinda? Erwinda Tiandela? Yang telah saya pelajari ya Pak ya? Ya, yang belajar dari awal ke sekarang. Awalnya ya Pak. Yang pertama itu mengenai lingkungan bisnis, seperti definisinya Pak, faktor-faktornya yang membentuk lingkungan bisnis tersebut, kemudian lingkungan pasar dan bukan pasar, dan juga strateginya juga Pak. Ya itu ya. Kira-kira apa manfaat yang dapat dari pelajaran itu? Manfaatnya itu saya jadi mengetahui Pak mengenai perencanaan, strategi mengenai bisnis, seperti dan juga ini Pak peramalan juga Pak, peramalan dalam lingkungan bisnis terhadap perkembangan suatu perusahaan. Kira-kira Josefian mana? Josefian? Iya Pak. Silakan Josefian. Baik Pak, dari materi yang sudah diberikan Pak Adi, yang saya menyimak sedikit kemarin tentang analisis lingkungan bisnis. Yang pertama di bab pertama itu tentang analisis lingkungan bisnis, lingkungan pasar dan bukan pasar, di mana manajemen berperan penting dalam kegiatan perusahaan, baik perusahaan yang baik yang lingkungan pasar maupun yang bukan pasar. Nah, terus di bab yang kedua bicara tentang strategi integrasi, yaitu tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Ya, mungkin itu aja Pak yang dapat saya berikan. Terima kasih. Kira apa manfaat yang dapat Anda peroleh? Kira-kira Josefian apa yang Anda dapatkan Josefian? Yang saya dapatkan dari materi analisis lingkungan bisnis, yang pertama saya dapat mengetahui dan dapat memahami apa itu lingkungan bisnis. Yang kedua itu ruang lingkup. Yang ketiga mungkin bisa juga menerapkan di dalam lingkungan pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Itu Pak. Oke. Donisius Eko, silakan Donisius Eko. Datang itu ya. Coba Oktavianus Sayan silakan. Oktavianus Sayan. Pak, baik Pak. Jadi selama mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis ini, materi-materi yang telah didapatkan yaitu tentang pengertian analisis lingkungan bisnis, kemudian tentang strategi tentang lingkungan pasar dan bukan pasar, tentang PESLE analisis, kemudian faktor-faktor utama yang mempengaruhi bisnis Pak, tentang peran manajemen dalam lingkungan bisnis, analisis lingkungan bukan pasar, dan strategi integrasi, Pak. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari manfaat yang diperoleh
dalam mempelajari ALB ini, misalnya kita membangun sebuah perusahaan itu Pak, dapat mengantisipasi apa ya maksudnya? Kayak dapat meramalkan dampak lingkungan bisnis gitu Pak terhadap perkembangan perusahaan, sehingga dapat memudahkan suatu perusahaan untuk perencanaan jangka panjang, seperti itu Pak. Pak Ana, suara sederhana, udah siap Ana? Nah, halo Ana. Ya, halo Pak. Ya silakan. Ya Pak, saya akan materi yang selama ini saya pelajari, saya mengikuti mata kuliah manajemen analisis lingkungan bisnis itu tentang analisis bisnis pasar dan bukan pasar. Lalu ada juga tentang strategi bisnis, bagaimana sebelum kita melakukan bisnis ada strateginya, dan juga pengertian lingkungan bisnis. Itu Pak. Manfaat apa yang Anda dapatkan belajar ALB? Manfaat yang saya terima selama mengikuti kuliah ALB ini yaitu bisa mempelajari tentang analisis lingkungan bisnis lebih banyak lagi dan mempelajari peluang-peluang bisnis. Itu Pak. Lorencia Sinta gimana? Iya Pak. Di sini saya lebih di strategi integrasi, yaitu kita bisa mendapatkan berbagai strategi yang digunakan dalam pemasaran, terus terdapat juga peran manajemen dalam sebuah posisi manajer, terus analisis lingkungan dalam pemasaran. Itu Pak yang saya dapat pelajari dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Dan manfaatnya yang saya lakukan di sini yaitu kita bisa mengetahui komponen-komponen dalam analisis bisnis dan terdapat di lingkungan pasar, serta mengetahui berbagai strategi yang kita laksanakan dalam pemasaran. Ya, Oke, Saudara Dionysius Eko, silakan Eko. Dionysius Eko, mic-nya hidupkan mic-nya. Mic-nya. Ya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Nah, silakan. Seperti di WA aku, kata pembuka, tujuan masuk Zoom kan, jelaskan apa yang sudah Anda pelajari selama 1 semester tentang ALB dan apa manfaatnya. Nama saya Dionysius Eko Priyono, Pak. NIM 191041776 kelas E daerah. Apa yang telah saya dapatkan dari belajar analisis bisnis membantu saya memaksimalkan tiap sen dengan membantu memahami pelanggan dengan lebih baik, Pak. Ya. Membantu mengantisipasi kebutuhan yang berubah-ubah, memenangkan hitungannya, dapat mengikuti persaingan serta menghasilkan produk yang lebih inovatif. Oke, sekarang bertanya kepada Erwinda ya, Erwinda. Gimana persiapan, apakah Anda siap untuk menghadapi ujian akhir nih ALB? Kira-kira sampai di mana persiapan Anda untuk menghadapi ujian ALB ini? Silakan Erwinda. Mic-nya dihidupkan. Gimana Pak? Maaf Pak, jaringannya agak suaranya Pak. Sejauh mana Anda sudah bersiap diri untuk menghadapi ujian akhir semester untuk ALB? Saya membaca materi sih Pak. Setiap ada materinya, saya biasa scroll, saya baca-baca seperti itu Pak. Nah, kan soal sudah ada kan? Ya Pak? Soal ALB sudah dikasih kan soalnya kan? Sudah Pak. Udah kan? Saya belum kerjakan Pak. Oh, tapi udah dikasih kan? Sudah Pak. Ada. Belum dikerjakan ya?
Iya, Pak. Sudah saya kerjakan. Kapan lu kan nanti belum siapin enggak? Belum siap menjawabin enggak? Oke. Kalau Hana gimana? Hana? Saya Pak, kesannya ya Pak ya. Berkesan persiapan untuk menghadapi apa nih? Oh, untuk menghadapi UAS nih Kak Pak? UAS ya betul. Ya untuk menghadapi UAS, untuk tugas yang sudah Bapak kirim kemarin kita sudah mulai buka-buka sih, sudah mulai buka dan mencari yang mana yang mudah dulu kita kerjakan, yang agak sulitnya kita itukan dulu. Kita tunggu waktu yang lebih baik lagi. Itu Pak. Oke. Laurencia gimana Laurencia? Laurencia Sinta gimana? Ya Pak, sama seperti pendapat si Hana sih Pak, yang di mana tugas dulu. Maaf Pak. Di sini saya sudah membaca beberapa soal yang terdapat di UAS dan saya sudah membuka materi-materi yang akan dibahas dalam UAS. Oke. Kalau Yosefian? Yosefian? Halo Yosefian. Baik Pak. Kalau dari persiapan, mungkin yang pertama melihat dari materi dan juga file modul yang Bapak bagikan yang berkaitan dengan soal analisis lingkungan bisnis soal UAS Pak. Mungkin dari situ yang bisa saya kerjakan. Memang untuk soalnya kemarin sudah saya download, cuma belum saya buka Pak. Mungkin itu Pak. Oke, Octaviani Sayan. Ya Pak. Silakan. Untuk soal UAS sudah dibuka sih Pak, lagi cari-cari jawabannya Pak. Kalau udah ada jawabannya, ini sih cari yang mudah dulu Pak, kemudian baru yang sulit Pak. Iya. Kalau di Eko, Dennis Eko. Ya Pak. Hampir kurang lebih juga sih Pak. Oh ya. Dapatkan, cuma kan hampir sama juga, kita cari yang mudah juga sih. Oh ya. Nah, jadi kan nanti ujiannya kan pakai apa, video ya kan? Yep. Di video record kan ya. Ya Pak. Kan setiap mahasiswa udah punya buku kan? Ya. Buku namanya Analisis Lingkungan Bisnis kan? Ya Pak, sudah Pak. Pak, saudara ceritakan, gambarkan bagaimana buku tersebut ya. Kira-kira apakah Anda sudah membacanya dan manfaat apa yang kira-kira Anda dapatkan dari buku tersebut bagi Anda dan nanti kalau Anda punya usaha apa manfaatnya. Dari Herwinda, silakan Herwinda. Herwinda, oke. Hana dulu ya, Hana. Mohon maaf sih sebelumnya Pak, saya sampai sekarang belum memiliki bukunya Pak. Hah? Buku yang ujian? Soalnya saya kemarin lupa transfer Pak. Oh. Masih bisa Pak itunya? Maksudnya, bisa lah, bisa ya. Oh, masih bisa ya. Mungkin besok saya transfer Pak. Oke, belum ada ya bukunya ya. Oke, Laurencia Sinta. Sama Pak, seperti Hana. Nah, samanya apa? Hah? Oh, sama dengan Hana? Ini sama lagi? Belum transfer. Hah? Transfer? Iya, belum transfer kemarin Pak. Jadi bukan mau jawab, maka yang sulitin nak. Jadi tidak dapat nanti kan? Karena soal itu ada di buku, jawaban ada di buku semuanya kan? Oke. Erwinda. Rata-rata sih kayaknya ya Pak ya. Belum. Ya? Ya. Erwinda Triandela? Saya juga sama Pak. Ya? Sama dengan Anda juga? Ikut Anda semua nih? Saya belum punya Pak. Yo. Itu sebut ada sisunya kan? Nah.
ketahuan. Itu kan nanti ojot nilai bagus nih. Kalau ya Sepian, kalau ya Sepian, udah ngelamun Sepian. Ya Pak. Udah punya buku kan? Memang bukunya jarang juga Pak dibuka Pak. Oh jangan dibuka. Ya, Dia punya buku udah dibuka. Ini ya, lagi udah, Pak. Ya, jarang dibuka Pak karena kesibukan juga Pak. Jadi kadang kalau di rumah kadang balik kerja sudah malam Pak. Jadi kadang jarang juga dilihat sampai ke rumah pas kecapean. Kasihan buku yang udah dibaca ya. Jadi mungkin yang dari tugas yang untuk yang meringkas kemarin. Ya, kasihan buku ya. Kata buku aku udah tadi baca nih kasihan. Enggak benar ya kan. Udah dibaca. Eko mana Eko? Eko kenapa? Octavian dulu, ini saya silakan. Buku ajarnya tuh yang e-book itu kan Pak ya? Ayolah itu lagi. Ya Pak. Dengan bukunya dengan judul buku ajar analisis lingkungan bisnis. Jadi bab 1 itu tentang analisis lingkungan bisnis. Di situ membahas tentang definisi lingkungan bisnis, tentang bisnis dan lingkungannya, kemudian pengaruh ekonomi. Bab 2-nya itu membahas tentang lingkungan pasar dan bukan pasar. Terus peran manajemen, analisis lingkungan bukan pasar juga Pak. Kemudian juga membahas tentang strategi terintegrasi, yaitu tentang perumusan dan implementasi strategi, kemudian persaingan dan perubahan dalam lingkungan bukan pasar, kemudian strategi dan siklus hidup. Kemudian strategi dan perbatasan, kemudian pendekatan untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar, posisi bukan pasar, serta kerangka untuk analisis masalah non pasar Pak. Lumayan banyak sekali Pak materi yang banyak. Iya Pak. Tapi udah dibaca ya situ tuh. Enggak dibaca semua sih Pak, maksudnya yang garis besarnya aja Pak. Iya Pak. Bagus dibacakan semua kan? Kunci kan di situ semua kan? Iya Pak. Jadi. Cuma memang banyak sekali Pak materinya Pak. Ya banyak halaman banyak juga ya enggak? Iya halamannya banyak Pak. Ini nanti kan mungkin habisnya ada langsung ke depan ya ujiannya ya. Minggu depan ujiannya kan minggu depannya enggak? Iya minggu depan Pak. Minggu depan jadi siapa nanti jawabannya itu jadi video recordkan kan? Iya Pak. Recordkan pakai itu. Soalnya lumayan banyak nih Pak. Lumayan banyak soalnya kan. Tekom kan? Tekom kan Tekom tes jadi banyak soalnya memang. Ada soal aktivitas, ada soal teori, ada soal video kan? Kan ya ada bukunya kan, kalau ada buku kan pasti ada di buku kan, bukunya ya kalau ada buku masih sulit kan. Bagian A tuh armuan buku tuh ya, itu tentang buku yang ada punya, kan B juga gitu kan, dia di buku semuanya itu kan, soal saya ada bukunya jawab. Saya jadi ini itulah ya, jadi dia terakhir kuliah, ini udah semester 2 ya enggak? Kan? 2 enggak? Ini semester depan lagi, 3 ya. Oke. Siap-siap. Kan? Jadi sekian dulu ya, jadi semoga sukses untuk ujiannya nanti. Minggu depan jangan lupa tuh ya. Kalian baca perintahnya, kan? Soal. Kita masuk belum di grup ini, grup informasi jurusan manajemen di grup Facebook. Kalau di Facebook belum Pak. Masuklah, bergabung lah, bergabung kan lu mesti semua. Ya Pak. Gabung ya. Siapa yang belum, siapa yang sudah masuk di grup? Saya sudah Pak. Arwinda udah ya? Sudah Pak. Ya, yang lain, Ana? Saya udah Pak. Facebook, Sepian udah?
Saya sudah, Pak. Sudah. Eko? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, udah enggak? Oktaviani? Belum nih. Nah, belum udah nih. Saya sudah, Pak. Udah. Saya udah lihat foto Bapak yang ke Bengkayang ya, Pak. Oh iya, itu di Facebook, enggak di grup Facebook. Iya, di grup Facebook, Pak. Di grup Facebook. Di Grup itu. manajemen kan, Pak? Nah, grup manajemen. Ya. Ya, sudah, Pak. Udah ya. Nah. Ya, Pak. Jadi nanti jawaban juga tahu situ ya, jawaban ujian tahu situ juga, selain di grup WA tahu di Google Classroom, nanti tahu di grup Facebook tadi itu di manajemen kan. Ya. Terus saya Bapak sekian. Semoga selalu sehat ya. Jangan terpapar lagi COVID karena juga di Pontianak ini juga zona merah. Sehingga semua pegawai ini apa nih? WFH. Ya. Halo? Ini siapa nih? Lagi masih ngajar, Bu. Masih ngajar. Dosen. Ngajar soalnya pakai jumlah dengan ada berarti. Ya. Nanti kan depannya udah semua udah kan. Kalau di sana gimana? PKKM darurat juga ada? Enggak. PKKM darurat juga? Enggak. Enggak, Pak. Masih seperti biasa, Pak. Cuman jam malam aja diberlakukan, Pak. Oh, kalau di Pontianak tadi 24 jam. Tetap saya lewat sana sini, Pak. Saya lewat pokoknya. Jangan ke Pontianak. Banyak penyekatan jalan. Sejalan di jalan tapi nggak jauh memutar kan. Nama yang ada semua di sekat-sekat. Yani kan itu kan. PFH semuanya di Pontianak. Kawang juga WFH kan. Kawang juga zona merah, PKKM darurat kan itu. PKKM darurat. Semua semoga sehat selalu ya. Kalau tidak perlu jangan keluar itu di rumah aja. Pakai masker selalu. Jaga imunitasnya kan. Kalau obatnya kan masker nanti imun kita baru kita imun kan. Kalau imunnya kuat insya Allah ada. Kan gitu ya. Tak waspada. Ya, saya udah pakai masker kemana-mana aja masih kena enggak? Ya lah. Rumah aja enggak, tak boleh berkumpul. Makan tuh dibawa pulang ya, kan? Iya, Pak. Walaupun tanda ada darurat, tapi tetap jangan ada darurat itu kan. Jadi hati kan, kalau saya hati kan, jual, kan. Semua kopi tidak mematikan. Yang matikan itu bawaan ya kan. Kalau sih tak mematikan itu kan kadang-kadang tuh kebawaan tambah COVID itu udah lah dia. Iya, Pak, terutama yang pasien dengan diabetes, Pak. Oh iya, lain nggak? Yang meninggal ya? Iya, Pak. Ada bawaan lain nggak? Iya, Pak. Ada asma, ada macam-macam, jantung, diabetes kan, darah tinggi kan. Jadi Pak Mati bukan itu sebenarnya darah tingginya atau jantungnya kan, atau diabetesnya kan. Cuman ada COVID ya. Seolah-olah COVID yang buat mati kan enggak. Cuma kata pemerintah itu COVID itu tidak membahayakan. Cuman COVID itu ada gitu kan, virusnya ada gitu ya artinya kan. Kalau ada virus. Jadi gimana pakai masker. Kalau pakai masker ya nah itu kita tidak melakukan orang lain kan gitu, kita tidak menularkan orang lain, jadi kita bermanfaat orang lain, tidak menularkan kepada orang lain. Kalau kita pakai masker dekat di umum kan, di rumah sih tidak pakai masker tidak apa-apa gitu. Ya, kalau juga itu kayak masker juga di rumah kan, ada anak, ada suami, ada istri kan, ada virus kan tidak menularkan kan gitu. Semoga sampai jumpa lagi di sebentar depan. Ya, semoga salam sehat selalu. Ya, Pak. Sama-sama. Oke, itu. Terima kasih atas kehadiran Mas. Siap-siap untuk ujian ya. Ya, Pak. Jaga kesehatan juga, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Boleh meninggalkan ruangan. Pamit, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya.